Shalom. Kalau Saudara, mari kita buka kitab suci kita dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5:3. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 13. Ya, agak panjang, memang saya hanya mengutip beberapa bagian saja. Tidak khotbah dalam bentuk eksposisi hari ini, expository, tentu waktu yang terbatas. Saya baca saudara ya, 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Oh, sorry. 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2, maaf. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema kita ini serius sekali, saudara ya. Yakinkah sudah menjadi saksi Kristus? Yakinkah Anda, yakinkah Richard, yakinkah saudara sudah menjadi saksi Kristus? Terima kasih Kak Vinkan tadi share kesaksian yang baik sekali. Tapi boleh saya cerita sebentar, saudara ya. Ini peristiwa 8 tahun yang lalu, saudara. Saya mengunjungi seorang senior saya, beda sama usia saya sekitar 15 tahun, saudara. Ya, saya 62, dia sudah 77 tahun. Ketika saya mengunjungi beliau di Gatot dia gagal ginjal, dan memang menurut dokter, ini waktu usianya akan selesai. Itu kira-kira, saudara. Waktu saya ngobrol, tiba-tiba dia menangis. Dia seorang hamba Tuhan yang sudah mengabdikan pelayanannya 45 tahun, saudara. Dan nampaknya hari-hari akan berhenti. Lalu dia berkata, dia menangis, dia berkata demikian. Dia ngomong begitu serius. Dia berkata, Pak Richard, saya sedih sekali dengan kondisi saya. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak waktu Tuhan kasih saya hidup, melayani Tuhan. Tetapi saya kemana-mana, orang kasih senyum ramah. Kemana-mana, saya diajak makan. Kemana-mana, saya dikasih minum kopi. Kemana-mana, orang begitu baik sama saya. Tapi beda dengan Paulus, kata dia. Kemana-mana ada konfrontasi keras. Kemana-mana ada banyak penentang. Tapi kemana-mana dia terus menjadi saksi Kristus. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Wah, saya bertanya-tanya sama dia. Maksud Bapak bagaimana? Lalu dikatakan 48 tahun saya efektif melayani Tuhan. Tapi menurut saya nggak yakin saya sungguh di saksi Kristus. Saya senang dengan kenyamanan itu. Saya senang dengan fasilitas itu. Saya nggak berani ada konfrontasi keras. Saya sangat senang orang bermuka ramah. Dan saya nikmati keramahan orang lain. Saya senang orang berikan kopi kepada saya. Dan saya nikmati kopinya.
Tapi saya nggak tahu orang yang sedang menghidangkan kopi sama saya, apakah dia sudah selamat atau tidak. Saya menjadi hari-hari saya seperti itu. Dan akhirnya akan berakhir. Lalu saya pun teringat, berapa hari sebelumnya saya ada Bible teaching, menggali Alkitab secara serius, saudara. Itulah dari 1 Tesalonika 2 yang kita baca tadi. Saya bilang, Pak Syori, saya sebagai orang yang lebih junior, boleh nggak share, Pak? Bagaimana prioritas-prioritas hidup Bapak selama ini? Betulkah prioritas hidup Kristen itu Bapak hidupi? Sehingga Bapak nggak menjadi saksi. Maksudnya, kata dia. Akhirnya saya share, saudara. Saya share, itulah khotbah yang saya sampaikan tadi. Lalu disimpulkan betul. Andai kan saya hidup dalam hidup prioritas, betul demi hidup, saya prioritaskan hidup saya hidupi prioritas hidup Kristen yang sejati itu, pasti saya yakin, saya pasti jadi saksi Kristus. Ini saya bagikan hari ini, saudara. Ketika pertanyaan muncul, yakinkah Anda sudah menjadi saksi Kristus? Saya katakan begini, andaikan saudara sungguh menghidupi hidup Kristen sejati itu, apa yang menjadi prioritasnya, saya yakin, saya pasti jadi saksi Kristus. Saudara saja betul, saudara yakin harusnya betul menjadi saksi Kristus. Dan sungguh menjadi saksi Kristus, bukan karena nampak dari aktivitas rohaninya. Karena orang begitu yakin, apakah gue saksi Kristus? Ya, saya melayani Tuhan, saya pengungsi gereja. Bahkan ada orang berkata, saya pengkhotbah. Tapi saya kata, 48 tahun, saya usah sebut namanya, dia sudah meninggal. Dia adalah hamba Tuhan yang cukup terkenal dulunya, saudara. Menggambarkan jemaat, tapi khotbah cukup terkenal di banyak tempat, saudara. Tapi dia sedih, dia merasa tidak efektif menjadi saksi Kristus. Karena dia tidak hidup dalam prioritas, sungguh prioritas. Saudara kasih Tuhan, coba saya akan ajak kita renungkan bagian ini, saudara. Karena memang begitu banyak, seringkali ada banyak desakan-desakan yang menurut kita akhirnya melibas prioritas hidup kita. Maka kita pun tidak menjadi saksi Kristus. Ada banyak desakan-desakan yang nampaknya penting-penting, menggeser kehidupan Kristen yang sungguh penting. Akhirnya kita nggak menjadi saksi Kristus. Ada banyak sekali hal-hal nilai sementara, menggeser apa yang harus jadi prioritas-prioritas yang paling nilai-nilai kekal. Akhirnya kita nggak menjadi saksi Kristus. Saya rindu, saudara, kita saya share hari ini, ada 4 gambaran prinsip. Apabila kita sungguh hidup dalam kehidupan prinsip, prioritas-prioritas hidup Kristen ini, saya percaya sungguh-sungguh kita pasti menjadi saksi Kristus. Saya memang memikirkan baik serius setelah saya merenungkan bagian firman ini, saudara. Itulah saya katakan tadi, setelah saya merenungkan bagian ini, saya pun akhirnya terus menjaga prioritas saya ini. Saya hidupi prioritas ini. Betul-betul saya hidupi prinsip-prinsip prioritas yang saya hidupi. Dan sementara saya hidupi betul, wow, sungguh saya jadi saksi Kristus. Tapi ketika prioritas ini tidak saya hidupi lagi, maka bukan saja kendor rohani saya jadi kesaksian yang sangat buruk sekali. Dan akhirnya saya tidak efektif. Nama Tuhan pun dipermalukan, bukan dipermuliakan. Saudara kasih Tuhan, memang selesai, kalau saudara lihat dalam kitab suci tadi, coba kita lihat sebentar apa yang ditulis dalam ayat 1. Dikatakan demikian, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami dan antara kamu tidak sia-sia. Wah, dia katakan, saya hadir di tengah-tengah kamu. Latar belakang Tesalonika, orang-orang yang sebetulnya tadi yang tidak tahu Tuhan, begitu reaktif, begitu sangat kompromi dengan dosa, begitu jahat, begitu buruk, penuh prasangka yang buruk sekali. Tetapi kata Paulus, aku hadir di sana, aku hadir di tengah-tengah kamu, kedatanganku tidak sia-sia. Maksud tidak sia-sia ini bukan tidak merugikan, tetapi tidak sia-sia maksudnya betul-betul punya impact, punya dampak untuk nilai-nilai Kristus ditampakkan, supaya orang-orang mengalami nilai-nilai Kristus, kehidupan Kristus, betul-betul tidak sia-sia kehadirannya di tengah-tengah mereka. Itu yang mau katakan. Meskipun sekali lagi, Paulus tidak tinggal lama di antara orang Tesalonika, saudara. Nggak lama dia tinggal di sana. Bukan seperti di Korintus, dia cukup lama tinggal, di Efesus tahunan dia tinggal, di Filipi cukup lumayan. Tesalonika tidak terlalu lama. Tapi kedatangannya nggak percuma, tidak sia-sia. Kehadirannya punya dampak bagi kejayaan Kristus. Dia sungguh-sungguh telah menjadi saksi Kristus. Setelah dia berkata dalam ayat 1 tadi, Paulus memperinci sifat-sifat khas
dari kehidupan Paulus yang betul-betul punya prioritas hidup, maka dia pun sungguh menjadi saksi Kristus. Saudara, ada 4 prioritas yang penting bagi setiap umat Kristen yang di zaman manapun, dalam kondisi apapun, sehingga dia pun akhirnya efektif menjadi saksi Kristus. Dan betul-betul kalau ada pertanyaan tadi, apakah betul kamu sudah yakin di saksi Kristus? Yes. Itu otomatis. Kalau kita masuki hidup dalam prioritas ini, atau satu contoh saudara, apabila listrik saya ini betul, bohlam betul, dan betul-betul dia tetap dengan arusnya connect, saudara, nggak usah dipaksakan, natural sekali, dia bersinar, dia terang, dia terus jadi saksi, asal terkonek terus, prioritasnya ada terkonek betul. Nah itu salah satu saudara. Tapi saya menggambarkan saudara lebih jauh, kalau saudara sungguh menjadi saksi Kristus, sekali lagi, itu bukan karena saudara jangan saudara saya kecil hati. Kalau saudara saya tidak populer, maafkan. Karena teman saya merasa kecil hati karena dia nggak populer. Kalau saudara saya nampaknya jumlah kuantitinya orang-orang tidak besar. Saudara tidak seperti Petrus yang sekali bersaksi pernah 3.000 orang punya impact besar. Jangan-jangan saudara bukan Petrus, tapi Yudas. Bukan Yudas Iskariot maksud saya. Yudas Yohanes yang tulis kitab Yudas yang nggak populer, yang kuantitinya kecil. Jangan-jangan saudara bukan Paulus yang impact-nya di mana-mana, saksinya di mana, jadi saksi di mana-mana, punya impact besar. Tapi jangan-jangan saudara seperti Filipus yang impact-nya kecil, tapi betul-betul yakin jadi saksi Kristus. Betul-betul sudah jadi saksi Kristus. Jangan-jangan saudara bukan seperti Yohanes yang begitu populer, tapi Yakobus yang tidak lama usianya, tapi dikembang penggal lehernya. Nggak punya impact besar. Usianya singkat sekali. Jangan terjebak kepada kuantitas yang kelihatan atau popularitas. Yakinkah Anda jadi saksi Kristus? Saya katakan yes. Kalau saya hidup dalam 4 prioritas atau prioritas yang saya hidup ini, yaitu 4 poin yang saya hidupi. Pastikan saudara, hidup di bagian ini. Yakin saudara pasti jadi saksi Kristus. Yang pertama itu, jadilah orang yang alkitabiah. Jadilah selalu hidup berkenan kepada Allah. Ayat 1-4. Secara khusus coba lihat ayat 2-4. Tetapi sungguh pun kami sebenarnya seperti kamu tahu telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dan perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Dan juga tidak disertai tipu daya. Sebenarnya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyungkakan manusia, melainkan untuk menyungkakan Allah yang menguji hati kita. Ini prinsip pertama.